Anda yang butuh stimulus sudah seharusnya tertarik nonton Meskipun kita juga butuh itu. Tapi biasanya semua punya program kalau sudah mendekati, Pak. Tapi kita kan masih jauh, tapi keren. Iya. Tapi sejauh ini kita udah jalan, Pak. Bidang UMKM ini. Nama programnya adalah Yespreneur. Apa tuh Yespreneur? Jadi Yespreneur ini komunitas yang dibentuk oleh bidang UMKM dalam rangka untuk pendampingan UMKM. Yang pertama adalah naik kelas. Naik kelas dulu yang penting ya. Jadi naik kelas itu misalnya ada UMKM yang belum punya legalitas, ya kita bantu legalitas yang dibutuhkan apa saja, kita bantu akseskan untuk supaya dia punya legalitas. Kemudian setelah punya legalitas, di aspek pendampingan, produknya layak nggak untuk dipasarkan, minimal dikenal banyak orang. Betul. Biasanya saya jual tahu bakso, nggak ada mereknya, kita bantu latih buat di branding, bikin brandnya, kemasannya, kemudian izin usahanya, sampai betul-betul dia merasa naik kelas dan layak untuk kita support, promosikan. Tidak hanya dipromosikan, tapi kan ini banyak nih stimulus dari pemerintah untuk UMKM nih. Wow. Ya, banyak, Pak ya? Banyak, tapi banyak orang-orang yang nggak terakses, nggak tahu aksesnya dan nggak ada yang bisa bantu. Memang nggak gitu. Dipublis ini. Ya, tapi hanya orang-orang politik yang tahu. Oh, pemerintah sedang dapat guyuran dana untuk stimulus UMKM. Nah, kita tahu advokasi dah nih. Ayo orang bikin proposal bisnisnya, kita ajukan untuk dapat stimulus. Oke. Kita lagi menguji 5 proposal ini sedang kita ajukan di stimulus UMKM. Saya juga punya proposal berarti. boleh. Oke. Yespreneur sendiri kalau di Bali sudah ada tokoh lain belum, Pak, yang sudah bisa naik kelas atau mungkin bahkan jadi pembicara nasional? Hasil dari Yespreneur ini sendiri. Iya. Jadi Yespreneur ini semua di tingkat nasional kan baru dibentuk Kemenkumham dan legalitasnya, kemudian setiap daerah diwajibkan untuk terbentuk juga Yespreneur ini minimal 3 ketua sekretaris bendahara. Tapi untuk Bali masih tahapan mencari siapa saja yang akan kita rekomendasikan sebagai pengurus Yespreneur. Tapi alhamdulillah untuk kegiatannya kita sudah jalan. Dengan bendera Yespreneur. Nah, salah satunya Kabid, Kepala Bidang UMKM Denpasar, ya, Pak Fian Harjanto itu. Pak Fian. Ya, beliau sebagai label teks di namanya kalau di webinar itu pegiat Yespreneur. Pegiat Yespreneur. Pegiat Yespreneur Bali. Karena kita sudah jalan nih program-program pelatihan untuk majelis-majelis taklim yang ingin berbisnis kuliner. Kalau pelatihan-pelatihan kayak gitu ada di online juga kan, Pak ya? Ada di kayak daring-daring kayak gitu? Ada. Ada webinar. Seminggu kita ada 3 kelas. Itu bisa diakses di mana nih, Pak? Mungkin teman-teman ada yang mulai tertarik. Ini dia. Karena kalau tadi dibahas legal, itu kan sebenarnya penting gitu. Cuma nggak semuanya yang aware gitu. Nanti udah jalan, udah mulai besar baru, oh iya legalnya belum dan sebagainya, baru kepikiran. Jadi mungkin banyak mau tahu aksesnya kemana sih kalau kita mau bisa lihat programnya Yespreneur dari UMKM ini. Yang pertama begini, kita sangat terbuka bahwa Yespreneur itu program dari Partai Gelora. Itu harus satu. Betul. Jangan sampai kemudian orang datang euforia, oh ternyata partai ya, gitu. Enggak, kita nggak mau. Kita maunya terbuka di awal bahwa ini Yespreneur program dari Partai Gelora. Jadi kalau mau mendapat manfaat lebih banyak pendampingan dan pelatihan tentang UMKM, yang pertama bersedia menjadi anggota Partai Gelora dulu. Kalaupun nggak mau aktif ya nanti coblos saja komitmen. Gitu. Sebenarnya simpel aja. Gak rugi apa-apa loh, Pak. Iya, betul. Gak rugi apa-apa. Betul sekali. Kalau jadi anggota modalnya KTP doang. KTP doang. KTP sudah dapat pendampingan, masalah mau aktif atau enggak dapat pendampingan yang penting coblos nanti. Nah, begitu nanti sudah mendaftar pasti akan dapat broadcast tentang webinar-webinar seperti Sabtu pagi ini ada nih. Apa tuh? Bisnis yang sedang naik kelas, webinar, tapi semua diselenggarakan oleh nasional, DPN. Jadi semua anggota tiap daerah yang belum terbentuk komunitas Yespreneur itu difasilitasi program naik kelasnya ikut di kelas nasional dan itu pembicaranya top semua. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman bahkan networking. Jadi misalnya Yespreneur Indonesia sama Yespreneur Mesir.
Pernah ada yang saya pernah cerita tuh. Di Yespreneur Mesir. Sudah ada. Jadi Glora itu sudah ada di Goks. dunia. Jadi apa yang dibutuhkan oleh komoditas Mesir yang bisa disupport Yespreneur Indonesia waktu itu kopi, bos. Saya pernah cerita sama antum. Jadi ada Yespreneur Mesir yang beliau menyampaikan bahwa komoditas yang bisa diekspor dan divisualisasi itu kopi. Boleh, habis kita ngopi bareng. Boleh. Siap. Oke, terus itu salah satu contohnya. Terus kemudian kemarin terakhir juga bagaimana langkah-langkah agar produk kita bisa diekspor. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita supaya kita bisa mengakses bantuan-bantuan stimulus COVID dari pemerintah. Itu syaratnya selain legalitas ada sertifikasi. Bahwa kita ikut pelatihan-pelatihan tentang UMKM. Sehingga itu supaya nggak sia-sia bantuannya. Nanti dikasih uang bingung nanti uangnya mau dipakai apa. Salah satu syarat untuk bisa mengakses dana bantuan itu sertifikasi. Minimal 3 tahun atau 3 bulan belakangan dia aktif di kelas-kelas UMKM. Dan Yespreneur memfasilitasi itu gitu. Itu. Kurang apa lagi dibantu cari akses dananya. Di training karena salah satu dapat sertifikat untuk salah satu akses dana. Dan pendampingan pelatihan sampai dia enak dah. Kalau enak sih nggak, mungkin sukses makin bakal kayak gitu. Apalagi kan link-linknya yang saya tahu Yespreneur itu luar biasa. Yang terakhir tuh ada dari salah satu kementerian Pak ya. Bahkan menterinya langsung. Itu boleh cerita nggak sih Pak? Biar Pak Gi aja cerita. Yang mana nih sebenarnya? Yang sama Menteri Pak Sandiaga Uno. Itu kayak gimana tuh program kerjasamanya? Gokil banget. Ini saya sedikit mau cerita nih. Kelebihan dari bidang UMKM ini, ketua bidang di DPN-nya adalah beliau sekaligus juga tim ahli OKOC-nya Pak Menteri ini. Bu Wulan, Kurs Wulan. Jadi Kurs Wulan itu dulu sebelum di Partai Gelora itu beliau aktif sekali di OKOC-nya Pak Sandiaga Uno. Kemudian melihat platform Gelora, beliau join di Gelora. Nah, networking beliau ini dimanfaatkan betul. Jadi melalui program HR akademinya beliau, setiap pekan itu 3 kali kita ada webinar dan itu bisa diakses siapapun. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sabtu pagi, Selasa malam, sama waktu-waktu tertentu biasanya Minggu. Dan itu narasumbernya semua dari kementerian. Ya, kadang dari kementerian langsung. Kementerian Koperasi. Misalkan, jadi kita dapat bocoran lebih dulu nih. Pemerintah Dinas Koperasi akan dapat stimulus Bali sekian. Nah, jadi kalau kita dapat info lebih awal kan kita bisa prepare ya. Kapan nih? Anda yang butuh stimulus sudah seharusnya tertarik nonton Yespreneur Pak ya. Ada informasi stimulus. Tapi sayangnya ini mau nyebarin secara luas kan khusus untuk anggota Gelora saja sebenarnya. Ya daftar dulu. Ya, makanya. Nggak rugi. Baik yang mau berbisnis atau sudah berbisnis kita ini kan bisa dibantu ya. Proposal saya kirim emailnya kemana Pak? Boleh. Oke. Untuk di Bali sendiri nih program paling dekat selain Yespreneur apa lagi Pak? Yang sudah berjalan itu tadi Yespreneur. Kemudian di dalam Yespreneur itu sebenarnya programnya Yespreneur aja di UMKM. Tapi di dalam Yespreneur itu ada 2. Yang pertama Geber UMKM, yang kedua UMKM naik kelas. Geber UMKM ada juga. Geber UMKM ini kita merekrut 10.000 mentor-mentor bisnis nasional. Jadi Bali nanti dapat kuota ada berapa mentor bisnis. Salah satunya Mas Bagus. Saya masih rakyat. Mas Ginanjar yang punya Benaris 10.000 mentor bisnis. Bali nanti dapat kuota berapa? Nah, mentor-mentor inilah yang nanti mensupport program UMKM naik kelas. Gokil. Udah dibantuin, dapat mentor juga. Iya. Dan memang mentor ini penting sekali Pak. Betul. Jadi permasalahan UMKM itu kan kita setiap ketemu pelaku-pelaku bisnis UMKM kan dia selalu bilang modal. Padahal itu modal nomor sekian. Yang paling penting dibutuhkan UMKM itu adalah pendampingan dan pelatihan. Ya, orang dikasih 10 juta aja bingung dia mau ngapain. Mau dibuat apa? Tapi ketika dia sudah kita latih, sudah kita dampingin,
10 juta, 1 miliar, 1 triliun dia udah siap. Karena punya bisnis planningnya. Kalau saya punya investor 10 juta, saya mau ABC. Kalau saya punya 50 juta, saya mau A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau 1 miliar, seterusnya. Nah, kita mau latih tuh orang. Kalau ada stimulus 10 juta nih, dia planningnya mau apa? Oke. Banyak orang masih bingung kan? Mau dibuat apa? Bagusin ini, bagusin itu, tapi nggak berdampak ke salesnya. Nah, kita bantu itu tuh. Oke. Bantu dampingin dia, bantu latih dia. Meskipun ya kita masing-masing kan kadang orang kan ngelihat spek yang ngajarin gitu. Tapi kita kan ada ininya. Masalah ilmu dan teori kan bisa aplikatif sesuai ininya. Karena memang kalau kita mau bilang bisnis itu cuma modalnya kan enggak kok. Enggak semua seperti itu. Paling penting salah satunya adalah knowledge dulu Pak kayaknya. Bener nggak sih Pak? Betul, sepakat saya. Karena banyak orang yang gaspol, yang penting jalan dulu. Itu poin yang Iya. Karena kalau dikasih modal nanti nggak bisa ngapa-ngapain juga yang sama aja. Oke. Jadi dia pendampingan dan pelatihan ini salah satunya membuat bisnis roadmap-nya dia mau ingin dicapai seperti apa, tahun berapa dia mencapai motifnya. Oke. Nah, tadi sudah jelas banget Yespreneur seperti apa, UMKM Bali seperti apa, bidang UMKM itu seperti apa, program-programnya. Nah, kan berhubung kita tinggal di Bali nih Pak. Ya kondisi ekonomi kalau nggak salah masih minus, kayaknya paling 2 digit nih. Iya, Bali, masih salah satu yang terendah untuk nasional lah Pak. Betul. Nah, terus menurut pandangan Pak Gigi, sebagai ketua UMKM, bidang UMKM ini seperti apa Pak? Iya. Kita nggak bisa memprediksi Bali ini kembali pulih dalam hitungan matematika setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dan yang agak sulit itu adalah bayang-bayang kemakmuran itu masih melekat di kita. Mudahnya mencari uang di Bali kan waktu itu. Betul. Kemudian Bali dihadapkan situasi seperti ini, orang masih berharap di pariwisata aja. Sulit Pak. Kalau saya mau berusaha, saya nunggu pariwisata pulih. Ya, ini mindset yang harus dirubah. Ya. Artinya kita mengajak orang, ya sambil nunggu kita bergerak gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tidak nunggu pariwisata tapi bergerak. Nah, salah satu yang sudah banyak dilakukan oleh pelaku UMKM itu adalah membuka akses digital atau online. Pelaku-pelaku bisnis kreatif itu yang bisa bikin kerajinan baju, souvenir dan lain sebagainya itu, kalau dulu kan mereka nggak perlu online karena sudah terserap sendiri dengan pariwisata. Di Sukawati, di oleh-oleh Krishna, tinggal nitip aja. Tinggal nitip udah pasti laku. Produksi habis. Nah, sekarang pariwisata kan ya nggak bisa diharapkan, apalagi internasional, domestik. Maka masih cukup lama lah. Mau nggak mau adalah kita migrasi, bikin inovasi ke jalur digital atau online. Dan ini sudah banyak yang berhasil Pak. Contohnya Pai Susudian itu dipasarkan online sekarang. Dulu kita nggak pernah ketemu tuh di Shopee, Lazada, itu dipasarkan di online. Betul Pak, semua online. Terus ada teman saya di Kulit bikin souvenir, dia pasarkan online. Termasuk Pak Kabid UMKM dan Pasar, Pak Fian itu kan dulu sektornya komoditi ekspor. Yeah. Dan dia ada customer yang datang visit untuk bayar langsung beliau punya store di Kuta, dan itu nyaris hanya melayani online shop. Jadi kalau nggak berpikir begitu nunggu pariwisata sampai pulih, saya kira ini hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu nih kapan bisa pulihnya. Iya, betul. Semua nggak bisa memprediksikan 2 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Nah, sembari kita nunggu itu, kita harus berinovasi untuk minimal ke platform digital. Nah, kita ada itu kelasnya. Saya baru mau ngomong gitu. Kalau cuma migrasi ke online semua bisa, tapi kan nggak semua paham tahu caranya. Ada kita diajarin. Salah satunya tadi ada mentor kita yang sudah berhasil, yang beliau pelaku kreatif dan kemudian berhasil bertahan, dan tidak hanya bertahan. Setuju Pak. Beliau bisa ekspor, bisa online, dan jauh lebih luas pasarnya. Betul. Kalau dulu kan kita ngandalin nitip ke 2-3 store itu udah tenang. Sekarang di online seluruh dunia pasar kita.
iya, betul. Iya, Karena pengguna platform digital, sosial media itu juga sudah jauh lebih besar daripada kita harus offline tetap penting ya, tapi online ini lebih berimpact besar Pak ya berarti. Iya, betul. Dan Bali itu dulu kan selain lokomotif penggerak ekonominya kan di pariwisata. Pariwisata berarti ada sektor kreatif itu yang masih kreatif, seniman itu kan itu yang perlu diberikan mindset tadi supaya bisa ke jalur-jalur platform digital tadi. Betul. Nah, sebagai pelaku usaha Pak, UMKM terutama mungkin Pak Gigi sudah banyak mendengar curhatan teman-teman, keluhan teman-teman seperti apa, harapan Bapak nih untuk ekonomi di Bali itu seperti apa Pak? Bali ini masih tetap menjanjikan ya dalam tanda kutip dari sektor pariwisatanya, karena mengenalkan Bali itu lebih mudah dibanding mengenalkan Jakarta. Indonesia itu sebelah mananya Bali. Jadi kita tinggal di Bali ini sudah satu keberuntungan nih, betul. Nilai plus sendiri. Bahkan ketika kita ada forum nasional tuh, ketika label kita Bali itu kita dicari nih. Karena setiap orang akan berkepentingan ke Bali. Dia bakal banyak tanya-tanya, kepo entah sekedar kayak gitu. Liburan, entah sekedar mau investasi atau apa. Jadi label dari mana, dari Bali itu sudah satu faktor keberuntungan. Sehingga bisnis apapun di Bali itu pasti akan bisa ini, lebih mudah dikenal. Apalagi kayak Pak Fian itu ekspor lebih mudah ya rasanya kalau kita memang di Bali. Jadi banyak bilang Bali kan etalasenya Indonesia. Jadi mau display barang apapun di Bali itu lebih mudah dikenal. Display barang, display apapun ya. Bahkan contoh-contoh bangunan-bangunan perumahan itu banyak pakai nama-nama Bali di daerah-daerah itu. Oh iya? Misalkan Beranda Jimbaran. Nah, saya lihat tuh. Itu di mana tuh? Ada di NTB, di Semarang, di. Karena kalau yang dibilang etalase tuh ya, saya pernah lihat satu kita kalau ke Ubud tuh. Banyak pajangan kayu, hiasan-hiasan, terus bentuknya dari hiasan patung-patung. Orang-orang seperti itu, ini numpuk di depan, ini laku apa enggak laku. Tapi setelah saya tahu, ini mah cuma pajangan doang, di belakangnya kerja terus, kirim, ekspor. Karena saya dulu kan cuma mikir waktu belum memang kerja di wira swasta. Apa namanya? Ini barang-barang ini kok sampai berdebu di depan. Itu memang cuma pajangan doang. Tapi di belakangnya untuk bisa ekspor tuh muternya hampir semua rumah kayaknya kalau di Ubud itu ekspor kayak. Iya, jadi hampir di pelaku pariwisata ya. Jadi Bali itu kan kondisi normal sebulan itu sampai 500.000 kunjungan internasional. Dan orang yang berwisata itu kan orang punya duit Pak. Betul. Mereka swasta atau apa, sehingga saya banyak tuh melihat mereka nggak sekedar berwisata. Jadi terutama untuk bapak-bapaknya tuh yang lihat potensi-potensi network bisnis yang dia dapat kalau istri mana anak kan jalan-jalan nih, bapaknya insting bisnisnya tuh jalan tuh. Apa nih yang bisa dilihat berapa. Bisa dijual di Bali di sini. Ya. Gokilnya Bali ya, UMKM-nya tidak setinggi Jakarta tapi harga-harganya nggak jauh. Betul. Saya pernah dapat teman partner dari Thailand Pak. Di waktu itu saya COD sama dia karena dia jual sesuatu. Nggak pakai shop. Dia jual tas yang dijual murah sama dia karena dia mau balik ke Thailand. Jadi banyak barang branded yang dijual murah. Nah saya tanya, dia sudah di Bali itu kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun. Dan dia tinggal di apartemen yang kecil, tapi bisnis dia itu online. Jadi dia datang tuh ke toko-toko kerajinan perak di Ubud itu. Ya, kemudian dia ikut pameran selenggarakan di kelas-kelas dunia itu. Dia fotoin tuh ya barang-barang yang di pameran. Yang di Ubud. Bukan yang di pameran. Dia fotoin, terus dia desain ulang, dia tunjukin ke pengrajin-pengrajin. Bisa bikin ini nggak? Bisa bikin ini nggak? Ternyata dia cerita dari situ aja sudah bisa menghidupi dia dan keluarga dan bisa solo travel ke seluruh dunia. Jadi dia nggak ngapa-ngapain lagi, hanya posting di webnya dia, nanti dieksekusi oleh pengrajin-pengrajin di Ubud. Artinya bisnis seperti ini yang sekarang harusnya banyak diambil alih oleh
pelaku-pelaku UMKM. Dulu kan orang kita fokus hanya bikin aja. Yang beli siapa, masarin siapa, bayarnya siapa, yang bikin nggak tahu. Nah sekarang harus rantainya dia harus tahu tuh. Dia pasarkan sendiri, dia kemas sendiri, jual sendiri. Karena bisnis itu bukan cuma melulu keberuntungan sih Pak ya. Kalau saya pernah dengar satu quotes itu keberuntungan itu adalah ketika kemauan bertemu dengan kemampuan. Ya. Jadi keberuntungan itu kita sendiri yang ciptain. Kalau kayak yang tadi itu ya nggak ya harusnya kita berpikir out of the box ya. Apa yang memang berpeluang ya sudah gitu. Bisa menghasilkan. Jadi Bali ini masih punya kesempatan yang luas. Jadi frame bahwa pariwisata memang iya, tapi kita harus ngambil dari gerbong-gerbong di belakang pariwisata lain yang kita bisa manfaatin. Ya. Meskipun tetap nanti nggak akan lepas dari pariwisata Bali ini. Sulit Pak. Sulit, kalau mau lepas dari pariwisata. Cuma untuk menunggu itu perlu waktu yang kita nggak sama-sama nggak tahu. Daripada dia penting kita berproses saja dulu. Dan di Yespreneur bisa sangat dibantu. Iya. Cuma yang harus kita pahami bahwa pariwisata ini bisnis yang paling mudah terpengaruh dengan situasi keamanan. Betul. Ada konflik, bencana alam kayak tadi Gunung Agung. Virus itu paling mudah, tapi Bali tidak akan pernah bisa lepas dari pariwisata. Wah luar biasa sekali obrolan kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Harusnya masih banyak yang bisa kita bahas Pak. Siap. Mungkin nanti kita bisa ketemu di segmen lain. Terakhir mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman pelaku usaha yang baru mau mulai atau yang akan sudah berjalan tapi bingung atau mau seperti apa, mungkin ada pesan-pesan. Dan kalau mau join gabung Yespreneur itu bisa kontak kemana atau bisa menghubungi siapa, itu boleh? Boleh. Baik. Untuk teman-teman yang tertarik dalam dunia usaha, baik yang sedang merintis, yang sedang jatuh usahanya, ataupun sedang akan berhijrah ke dunia usaha, kami dari Gelora di Bali kita ada program namanya program Yespreneur, yang di sini nanti kita bisa sharing, diskusi, pendampingan dan pelatihan, baik untuk legalitas, kemudian produk, knowledge dan pemasaran. Kita semua belajar bersama-sama. Cukup gampang ya, datang ke kantor Partai Gelora di Jalan Palapa, nanti ketemu dengan saya atau berjanjian dengan saya akan jelaskan program Yespreneur-nya. Dan ini manfaatnya sudah banyak dirasakan ya, terutama di daerah-daerah. Di Bali sih masih belum kita launching secara resmi kepengurusannya, tapi kegiatan sudah berjalan. Dan yang kedua adalah bahwa di tengah krisis itu ada yang saya pernah ingat sekali kalimat dari Ustadz Anies Manta itu, Pak Ketua ya? Pak Ketua dalam Zoom-nya itu ada beberapa pihak yang akan diuntungkan dalam krisis ini. Ya, asal kita tetap bergerak. Nah, kita ada yang di bagian itu. Jadi alhamdulillah termasuk di akhir ini juga bagian yang hadir di masa krisis, dan kita tetap bisa eksis, bisa bergerak. Oke, luar biasa sekali obrolan kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak. Sama-sama Mas Ketua Bagus. Bidang UMKM Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali, Pak Gigi Hardika. Buat teman-teman yang mau daftar atau mau ikut Yespreneur, mungkin masih bingung atau masih banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ke Pak Gigi dan kawan-kawan di bidang UMKM, bisa DM aja langsung ke Instagram Gelora Bali di Gelora Bali, dan platformnya Facebook Partai Gelora Bali. Jadi nanti silahkan DM ke sana atau message ke sana, tanya-tanya, pasti akan dikasih info kontaknya Pak Gigi. Itu aja. Terima kasih sekali Pak Gigi. Sama-sama Mas Bagus. Buat teman-teman Gelora Bali Talks luar biasa, hari ini kita sudah kedatangan Pak Gigi dengan sharingnya tentang UMKM, tentang cuan kalau bahasa anak muda sekarang, percuan duniawi. Jadi banyak sekali insight yang bisa kita dapetin, termasuk dari stimulus, terus ada mentoring nanti kalau kita bisa gabung Yespreneur, dan sampai memang
ada mentor-mentor juga di sana sampai kita bisa memulai startup usaha kita, usaha apapun, baik itu yang digital tadi juga ada, ataupun yang masih usaha konvensional. Jadi nggak usah ragu teman-teman untuk gabung di Yespreneur, langsung DM aja ke platform digital Gelora Bali. Dan buat yang lain sampai ketemu lagi di Gelora Bali Talks. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.